Banyak pertanyaan yang diajukan, apakah daging merah dapat menyebabkan kanker? Atau ada lagi yang bertanya, dokter, kenapa saya nggak boleh makan daging merah? Saya tersiksa karena saya harus makan dengan tahu tempe terus. Pertanyaan itu selalu muncul setiap kali pasien kontrol untuk berobat, karena mereka ketakutan untuk makan daging merah. Kata tetangga nggak boleh makan daging merah, dok, karena dapat menyebabkan kankernya timbul lagi. Sekarang akan kita ulas apakah benar daging merah dapat menyebabkan kanker. Sekarang kita akan bahas dulu kenapa daging merah menjadi penting buat kita konsumsi. Yang pertama adalah daging merah merupakan sumber protein dan sumber asam amino yang sangat bermanfaat buat perbaikan sel, buat aktivitas kita, dan juga sumber vitamin A, B6, B12, dan vitamin E. Daging merah juga sumber zat besi, zinc, dan selenium. Daging merah juga merupakan sumber lemak yang dapat menyerap vitamin-vitamin yang larut dalam lemak, sehingga daging merah sangat penting untuk kita konsumsi. Pendapat yang sering diutarakan oleh masyarakat antara lain, konsumsi daging merah akan menyebabkan kanker, konsumsi daging merah akan memberi makan sel kanker, atau semua penderita kanker tidak boleh makan daging merah. Pernyataan-pernyataan tersebut, apakah ada bukti ilmiahnya? Mari kita lihat bersama. Jadi, studi yang dilakukan untuk meneliti apakah ada kaitannya antara daging merah dengan kanker, kebanyakan adalah studi epidemiologi. Studi yang dilakukan untuk meneliti apakah ada korelasi antara daging merah dengan kanker, hampir semuanya dilakukan melalui penelitian kohort, artinya observasi, kemudian dilihat apakah ada kaitannya. Sedangkan studi yang paling bisa dipercaya adalah studi meta analisis. Penelitian yang dilakukan untuk melihat apakah kanker berhubungan dengan daging merah berdasarkan studi kohort yang dikumpulkan, kemudian dilakukan suatu meta analisis, sehingga dianggap studi tersebut merupakan studi yang paling tinggi maknanya. Padahal ada tahapan yang tidak bisa dilakukan dari studi epidemiologi tentang kanker dan daging merah, yaitu studi yang eksperimental. Kenapa tidak bisa dilakukan? Karena secara etis tidak mungkin dilakukan pada manusia. Studi ini biasanya dilakukan pada tikus. Kesimpulan yang dapat ditarik dari studi epidemiologi adalah berkorelasi, tetapi bukan penyebab. Apa bedanya korelasi dengan penyebab? Secara gampang, kita bisa menganalogikan hubungan tersebut seperti ini. Serangan hiu berkorelasi dengan peningkatan penjualan es krim. Apakah es krim merupakan penyebab dari serangan hiu? Bukan. Setelah dilihat lagi studi tersebut, ternyata bahwa pada saat musim panas, banyak orang berlibur ke pantai, dan ketika berlibur ke pantai, mereka membeli es krim. Saat berlibur di pantai, mereka juga berenang di pantai tersebut, dan banyak atau terjadi serangan hiu pada saat libur musim panas tersebut. Kalau dilihat secara epidemiologi, ketika terjadi peningkatan serangan hiu, juga terjadi peningkatan penjualan es krim. Jadi, serangan hiu berkorelasi dengan peningkatan penjualan es krim. Tetapi penjualan es krim bukan merupakan penyebab dari serangan hiu tersebut. Jadi seperti itu analogi yang bisa dibangun. Pendapat bahwa daging merah menyebabkan kanker dikuatkan dari statement yang dikeluarkan oleh International Agency for Research on Cancer tahun 2015. Ada beberapa grup di sini. Grup 1
disebutkan bahwa merupakan karsinogenik atau bahan yang dapat menyebabkan kanker pada manusia. Sedangkan grup 2A kemungkinan besar merupakan karsinogenik atau penyebab kanker. Daging merah yang diolah dimasukkan dalam grup 1. Sedangkan daging merah sendiri dimasukkan dalam grup 2. Per definisi daging merah adalah semua daging yang berasal dari otot hewan atau mamalia seperti sapi, kambing, kuda, dan lain-lain. Sedangkan daging merah olahan adalah daging merah yang sudah diolah dengan cara diasap, diberi garam, difermentasi, atau proses lainnya untuk mengawetkan atau menambah cita rasa. Mari sekarang kita melihat secara jelas rekomendasi dari IARC pada tahun 2015. Rekomendasi tersebut dikeluarkan dari studi 18 penelitian yang dilakukan secara kohort. Studi tersebut berfokus pada kanker usus dan sedikit menyinggung tentang kanker prostat dan pankreas. Jadi, studi tersebut dikeluarkan tidak untuk semua kanker. Fokusnya adalah di kanker usus. Rekomendasi tersebut menyatakan bahwa konsumsi daging merah 100 gram per hari meningkatkan risiko relatif terkena kanker usus sebesar 1,7 kali. Kemudian konsumsi daging merah olahan meningkatkan risiko relatif terkena kanker usus sebesar 1,8 kali. Dalam studi tersebut, ada faktor lain yang juga berperanan dalam penelitian, antara lain obesitas dan diabetes. Sebagai catatan, risiko merokok dan kanker paru adalah sebesar 10-30 kali. Padahal tidak semua orang yang merokok terkena kanker paru. Dan tidak semua orang yang terkena kanker paru adalah perokok. Jadi kalau dilihat, kecil sekali kemungkinan untuk terkena kanker usus karena makan daging merah. Probabilitasnya jauh lebih kecil daripada risiko merokok dan kanker paru. Sebagai kesimpulan, daging merah berkorelasi dengan sedikit peningkatan risiko terkena kanker usus. Dan kesimpulan tersebut diambil hanya berdasarkan data observasi. Kemungkinan besar, risiko tersebut berkaitan dengan faktor lainnya seperti cara memproses daging, kontaminasi, cara penyimpanan, dan lain-lain. Ada risiko lain yang lebih besar, terutama jika kita menderita obesitas atau menderita diabetes. Jadi, jangan terlalu takut dengan apa yang kita konsumsi. Selama kita menerapkan pola makan sehat, kita tidak perlu cemas. Kita bisa makan daging merah. Penderita kanker sangat membutuhkan protein, sangat membutuhkan asupan gizi yang sehat. Kalau kita hanya makan tahu tempe, maka badan kita akan lemas. Ketika badan kita lemah, daya tahan tubuh kita akan turun sehingga kita mudah terserang penyakit. Jadi, apabila kita terlalu takut, maka ketakutan kita lebih berpotensi menimbulkan kanker daripada makanan kita. Semoga bermanfaat dan semoga kita selalu diberi kesehatan. Amin.